Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Levia Septianur. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sedikitnya tugas saya yang berjudul Manajemen Operasional, Pemasaran, Keuangan, Digitalisasi, Bisnis Islam, dan lain-lainnya beserta contoh-contohnya. Di sini saya memiliki latar belakang, yaitu latar belakang dari tugas saya. Yang pertama ada bisnis ada di sekitar kita dan berkembang pesat di era globalisasi. Yang kedua, sumber daya alam Indonesia melimpah tapi butuh pengelolaan yang baik. Yang ketiga, tingginya pengangguran membutuhkan solusi lewat kewirausahaan. Dan yang terakhir, ada bisnis tidak hanya soal utang tapi juga berkeberkahan sesuai prinsip syariahnya. Rumusan masalahnya tuh ada 3. Yang pertama ada bagaimana mengelola produksi barang dan menjadwalkan operasi. Yang kedua, bagaimana merumuskan strategi pemasaran dan memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang terakhir, ada apa prinsip dasar dan penerapan bisnis berbasis Islam. Terus di sini ada tujuan penulisan. Yang pertama ada memahami manajemen produksi dan operasional perusahaan. Yang kedua ada menganalisis strategi pemasaran, riset pasar, dan transformasi digital. Yang terakhir ada menyusun panduan praktis untuk mengembangkan UMKM halal. Di sini saya akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu manajemen produksi dan operasional. Pengertiannya tuh mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang bernilai guna, tujuannya efisien, berkualitas, tepat waktu. Dan fokus utamanya yang pertama perencanaan lokasi dan tata letak, yang kedua pengendalian bahan baku dan proses, yang ketiga ada produksi ramping, yang keempat ada manajemen kualitas total. Jadi maksud yang di materi yang pertama itu ialah seperti contohnya kayak di usaha keripik pisang lah ya. Nah, yang pertama tuh kayak lokasinya tuh di mana gitu kan. Pilih tempat yang dekat pasar dan jalan raya agar mudah angkut bahan bakunya. Terus yang kedua tuh tata letaknya, dan tata letaknya tuh mau di mana gitu kan. Susun meja, habis tuh susun meja buat goreng gitu kan. Nah habis itu kayak dan pengemasannya tuh secara berurutan agar pekerja tidak bolak-balik gitu, jadi secara merata tata letaknya tuh. Terus yang ketiga produksi. Nah produksi ramping tuh seperti kayak menggunakan pisang yang matang pas, habis itu jangan terbuang, dan matikan kompor jika tidak dipakai, atau enggak setelah dipakai lalu dimatikan kayak gitu. Konsep pemasaran dan nilai konsumen. Yang pertama ada pemasaran, kegiatan menciptakan, mengomunikasi, dan menukar nilai. 4 kegunaan produk. Yang pertama bentuk, waktu, tempat, dan kepemilik. Nah terus nilai konsumen. Yang pertama manfaat dibanding biaya yang dikeluarkan. Jadi maksud konsep pemasaran dan nilai konsumen itu ialah kayak cara menyampaikan nilai barang agar orang mau membeli. Kayak misalnya tuh kayak di produk pisang lah ya, kita tuh harus tahu bagaimana menyampaikan barang-barang itu atau enggak ya keripik pisang itu supaya si konsumennya tuh mau membeli di kita kayak gitu. Seperti nilai konsumen, harganya yang terjangkau ya kan, nggak mungkin sampai keripik pisang seharga 25.000 gitu kan. Jadi kita harus memiliki harga yang terjangkau gitulah ya. Terus rasanya harus enak, menyesuaikan mau lidah kita mau lidah orang lain gitu kan, supaya konsumen bisa berlangganan di keripik pisang kita. Terus awet disimpan tuh maksudnya tuh supaya tidak supaya awet, terus kayak nggak mudah basi kayak gitu kan. Nah habis tuh manfaatnya tuh kayak lebih ke dari uang yang dikeluarkan gitu kan. Kayak dengan harga segitu
pas dengan pisang yang segini kayak gitu. Strategi pemasaran yang pertama, segmentasi pasar, yaitu geografis, demografis, psikologis, dan perilaku. Yang kedua ada bauran pemasaran, produk, harga, tempat, maupun promosi. Yang ketiga dari riset pemasaran, yaitu seperti observasi, survei, kelompok fokus, dan eksperimen. Terus yang terakhir ada analisis lingkungan, seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan persaingan. Terus segmentasinya tuh kayak seperti sasaran ibu rumah tangga gitu kan, pelajar, maupun mahasiswa, maupun wiratawon. Jadi kita bisa menyesuaikan harga ibu rumah tangga dan harga mahasiswa atau pelajar supaya mereka bisa membeli keripik pisangnya kita, itu maksudnya. Terus kayak bauran pemasaran tuh seperti rasa beragamnya, habis itu harganya terjangkau ya kan, habis itu bisa dijual di warung-warung gitu kan. Kita bisa menitipkan keripik pisang kita dengan harga yang terjangkau itu ke warung maupun di pasar. Nah habis itu kita juga nggak cuma lewat warung dan pasar aja, tapi kita tuh bisa mempromosikan di sosial media kita seperti di WhatsApp, di IG, maupun di TikTok juga bisa jadi kan. Seperti kayak kita memiliki akun TikTok Shop kayak gitu kan, atau enggak kita kayak memiliki akun Gojek, GoFood, ShopeeFood. Nah seperti itu. Habis itu lanjut, kita ada di pengelolaan keuangan. Nah seperti modalnya kita harus berapa gitu kan, supaya tidak inilah ya. Habis itu kayak ada konsepnya harus bagaimana gitu kan. Yang pertama modal, sumber dana untuk operasional dan pengembangan. Yang kedua ada konsep itu tuh seperti nilai waktu uang gitu kan. Terus kayak sumber perdanaannya tuh seperti kayak di pinjaman atau enggak modal sendiri gitu kan, atau enggak penjualan saham gitu ya. Terus yang kedua tuh ada indikator kesehatan keuangan. Itu maksudnya tuh seperti di likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, seperti itu. Jadi maksud pengelolaan keuangan itu ialah ya contohnya seperti di keripik pisang yang tadi gitu ya. Nah misalnya tuh dinilai waktu uang, maksudnya tuh uangnya tuh seperti 1.000.000 lah ya per harinya tuh. Ini tuh bisa dibelikan 100 kilo pisang. Nah habis tuh tapi bulan depannya tuh mungkin cukup untuk 90 kilo karena harga naik gitu kan. Gak tahu di bulan depan mau harga naik ataupun harga turun gitu kan. Ya kayak kita tuh harus memiliki waktu uang gitu kan. Waktu uang tuh seperti ya tadi 1.000.000 itu misalnya tuh hari ini 1.000.000 ya. Kita memiliki modal 1.000.000 nih ya. Kita tuh harus bisa sampai ke bulan depan. Misalnya tuh 90 kilo lah ya buat bulan depan. Nah hari ini tuh misalnya tuh 100 kilo lah ya, 100 kilo pisang kayak gitu. Terus yang kedua ada sumber dana, maksudnya tuh bisa dari tabungan sendiri, mau pinjaman bank, ataupun kayak patungan gitu sama teman-teman kita gitu kan, supaya uangnya tuh pas untuk mengonsumsi pisang goreng itu, yang keripik pisang itu. Habis itu kesehatan keuangan, maksudnya tuh jika setiap bulan untung dan cukup uang untuk beli bahan baru, berarti keuangannya tuh sehat gitu kan, nggak rugi. Kalau misalnya rugi berarti ya nggak sehat gitu kan keuangannya gitu kan. Mending murah tapi untung daripada mahal tapi rugi ya kan. Kalau rugi tuh seperti nggak habis gitu kan, jadi kan mubazir gitu kan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu transformasi digital dan keamanan TI. Maksudnya itu seperti manfaat. Yang pertama, manfaat digital, meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan daya saing. Yang kedua, ada pemanfaatan
sistem informasi, data analisis, dan perdagangan daring. Yang ketiga ada risiko, pencurian data atau enggak kebocoran informasi. Jadi maksud yang di materi itu tuh jadi maksudnya tuh seperti memanfaatkan teknologi agar usaha lebih maju dan aman gitu kan. Contohnya tuh seperti ya usaha keripik pisang yang tadi gitu ya. Yang pertama manfaatnya jual lewat WhatsApp, habis itu Instagram atau enggak kayak GoFood, Gojek kayak gitu kan. Terus tuh bisa juga kayak di TikTok Shop gitu kan, supaya pembeli tuh bisa dari luar kota, jadi nggak di Samarinda aja gitu kan. Habis itu kayak mencatat keuangan pakai aplikasi di HP agar lebih rapi lah ya anggapnya tuh, daripada kayak ditulis di kertas kan belum tentu kan kayak pas gitu ya modal dan hasilnya gitu kan. Nah terus kayak keamanannya tuh kayak jangan sampai sembarangan memberi akses ke akun media sosial atau enggak kayak ke data keuangan gitu. Habis itu gunakan kata sandi yang kuat agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang membeli keripik pisang tersebut. Nah habis itu lanjut mungkin yang terakhir lah ya, bisnis berbasis Islam. Ini yang kita tunggu-tunggu. Emang ada ya bisnis tapi berbasis Islam? Ada. Bagi orang-orang yang mengetahui pembisnisan tapi kayak syariat Islam, habis itu kayak mengadakan kayak hadis kayak gitu kan. Nah supaya kayak nggak teledor gitu kan bisnisnya. Nah jadi bisnis berbasis Islam itu seperti strategi bisnis yang dikenal sebagai diversifikasi sumber pendapatan, melibatkan penciptaan berbagai saluran pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapat. Nah, habis itu kayak pengertiannya tuh seperti usaha sesuai prinsip syariah. Ya kayak tadi, kayak kita kalau misalnya bisnis Islam tuh kita harus mengetahui kayak hukumnya gitu kan. Bisnis tuh kayak gimana secara hukum, secara syariahnya kayak gimana, kayak gitu. Terus yang kedua, prinsip utamanya tuh kita harus jujur, adil, tanggung jawab. Habis itu kayak kita tuh harus menjauhkan dari larangan-larangan kayak riba, goror, habis itu kayak penipuan kayak gitu ya kan. Terus yang ketiga, tujuannya tuh agar mendapatkan keuntungan yang halal dan berkah gitu. Jadi maksudnya tuh, maksud dari bisnis Islam itu ialah yang pertama kayak kejujuran gitu kan. Tuliskan berat bersih dan tanggal kadaluarsa yang benar. Jangan sampai kita kayak teledor gitu, nggak sampai nulis kayak kadaluarsa itu kapan gitu kan. Jangan sampai orang lain tuh kayak nggak tahu makanan keripik pisang ini tuh kapan kadaluarsanya gitu kan. Terus habis itu jangan sampai ngejual barang yang sudah tidak layak. Kayak kalau misalnya pisangnya tuh kayak untuk hari ini, berarti hari ini aja gitu kan. Besok kita membuat yang baru lagi, pisang keripik pisangnya tuh. Terus kayak keadilannya tuh seperti harga sama untuk semua pembeli gitu kan, tidak menaikkan harga sembarangan. Misalnya tuh kayak mentang-mentang ada temanku nih kayak lagi beli nih di keripik pisang saya gitu kan, kasih harga teman aja kali ya, kayak misalnya tuh ke teman saya 5.000 gitu kan, ke pembeli yang lainnya 10.000. Nah itu nggak boleh, itu termasuk ke riba. Nah habis itu kita harus menghindari dari kata tidak mengambil untung berlebihan yang merugikan orang lain. Terus habis itu tidak berhutang dengan sistem bunga atau enggak riba, dan tidak menjual barang yang tidak jelas kualitasnya. Jadi maksud yang dihindarinya itu seperti kayak kita tidak boleh berlebihan mencari untung supaya kayak apa ya, bukan laris gitu kan. Kalau misalnya mencari untung tuh bukannya gara-gara mahal atau enggak kayak
ya udah kita mahalin aja lah ya pisangnya gitu kan, keripik pisangnya. Nah itu jangan, kita harus menghindari dari kata mengambil untung berlebihan gitu kan. Jadi kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan ialah yang pertama, keberhasilan bisnis membutuhkan integrasi. Yang pertama, manajemen produksi yang efisien. Yang kedua, strategi pemasaran yang tepat. Yang ketiga, pengelolaan keuangan yang sehat. Terus, pemanfaatan teknologi digital. Dan yang terakhir ada penerapan prinsip syariah menjadikan bisnis berkelanjutan dan berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.